Momen terakhir KD bersama keluarganya masih terekam jelas dalam ingatan sang sepupu. Kenangan singkat tersebut terasa sangat berharga sekaligus menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Sebelum ditemukan tewas secara tragis di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, pria berusia 38 tahun tersebut sempat berkumpul bersama keluarganya. Pada momen pertemuan itu, ia memperlihatkan wujud kepeduliannya sebagai seorang ayah yang senantiasa memikirkan masa depan sang buah hati. KD sempat menyerahkan sejumlah uang tunai yang diniatkan khusus untuk membiayai kebutuhan sekolah anak keduanya. Aksi tersebut menjadi tindakan terakhir yang ia lakukan untuk keluarganya sebelum akhirnya menghilang tanpa kabar. Namun, hanya berselang 3 hari kemudian, keceriaan dan harapan keluarga seketika runtuh setelah mereka justru menerima kabar duka yang teramat mengejutkan. Informasi mengenai momen-momen terakhir korban tersebut diungkapkan langsung oleh sepupu KD yang bernama Made Parta. Made Parta menceritakan kembali secara rinci apa yang terjadi sebelum peristiwa naas itu menimpa kerabatnya. Dikatakan olehnya, sebelum menghilang, KD sempat menyerahkan uang tunai senilai 2,7 juta rupiah. Uang dalam jumlah yang cukup besar bagi keluarga tersebut ditujukan untuk membayar uang gedung sang anak yang baru saja masuk ke sebuah sekolah swasta. Tindakan itu menunjukkan betapa besarnya dorongan dalam diri KD untuk memastikan pendidikan anak-anaknya tetap berjalan lancar. Begitu almarhum menyerahkan uang 2 juta rupiah sekian itu, terus dia menghilang. Tapi untuk uang gedung itu sudah tercover, sudah dibayarkan sama istrinya, ucap Made Parta pada Senin, 27 Juli 2026. Istri korban langsung mempergunakan uang pemberian almarhum tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dengan dibayarkannya uang gedung tersebut, kewajiban finansial untuk sekolah sang anak sebenarnya sudah terselesaikan dengan baik. Namun, kepulangan KD yang tak kunjung terjadi pasca penyerahan uang membuat pihak keluarga mulai merasa cemas dan bertanya-tanya. Rasa khawatir keluarga akhirnya terjawab dengan kenyataan pahit setelah almarhum tidak kunjung pulang selama 3 hari berturut-turut. Pada suatu hari, Made Parta terkejut ketika didatangi oleh perangkat desa setempat, yaitu kepala dusun dan perbekal. Kedatangan para pejabat desa tersebut bertujuan untuk mengabarkan berita duka terkait ditemukannya sebuah jenazah di kawasan Baturiti. Kabar penemuan jenazah pada Jumat, 24 Juli 2026 itu membawa firasat buruk yang menyelimuti benak keluarga. Mendapat informasi mendadak tersebut, Parta tanpa berpikir panjang langsung memutuskan untuk menuju ke Polsek Baturiti guna mencari kepastian. Setibanya di sana, petugas kepolisian mengarahkan Parta untuk menuju ke RSUD Tabanan demi memastikan identitas korban secara langsung. Proses identifikasi tersebut menjadi momen yang sangat berat bagi Parta sebelum akhirnya memastikan bahwa jenazah tersebut adalah sepupunya. Nah, tahu-tahu menjelang 3 hari dari itu, saya didatangi klien dusun sama kepala desa bahwa ada mayat di kawasan Baturiti. Begitu saya ke sana, saya ke Polsek Baturiti, langsung digiring ke RSUD Tabanan, tuturnya mengingat kejadian tersebut. Setelah seluruh proses medis dan administrasi di rumah sakit selesai, jenazah almarhum akhirnya dipulangkan ke rumah duka. Jenazah tiba di rumah duka pada Jumat, 24 Juli 2026, sekitar pukul 16 WITA dengan disambut isak tangis sanak keluarga. Suasana haru menyelimuti kediaman almarhum saat warga dan kerabat berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Keesokan harinya, prosesi pemakaman dilaksanakan dengan hikmat di Setra Adat Desa Sidetapa. Hingga saat ini, pihak keluarga mengaku sama sekali tidak tahu apa alasan yang mendorong KD nekat melakukan aksi pencurian ayam di Baturiti. Keluarga merasa bingung karena saat peristiwa itu terjadi, kebutuhan biaya uang gedung sekolah anaknya sebenarnya sudah terpenuhi sepenuhnya. Nah, itu saya kurang tahu. Soalnya waktu uang 2,7 juta rupiah itu sudah tercover, istrinya juga tidak tahu. Diam dia, ucap Made Parta dengan nada penuh tanya. Misteri mengenai latar belakang tindakan almarhum tersebut meninggalkan ganjalan di hati keluarga yang ditinggalkan. Di sisi lain, Parta mengungkapkan fakta mengenai kepribadian dan keseharian KD semasa hidupnya. KD dikenal sebagai sosok tulang punggung keluarga yang selalu bekerja keras demi mencukupi kebutuhan harian sang istri dan 2 anak perempuannya. Untuk menyambung hidup dan memberi makan keluarganya, pria berusia 38 tahun tersebut rela melakoni berbagai pekerjaan serabutan. Pekerjaannya sangat bergantung pada kondisi musim yang sedang berlangsung di wilayah tempat tinggalnya. Saat musim panen tiba, korban memeras keringat dengan bekerja sebagai buruh petik cengkeh di perkebunan. Sementara itu, di luar musim panen cengkeh, ia tidak memilih-milih pekerjaan dan beralih menjadi buruh harian lepas. Ia kerap mengambil pekerjaan fisik yang berat, seperti menjadi buruh mencangkul lahan milik tetangga atau warga sekitar. Kalau musim cengkeh dia buruh memetik cengkeh. Kalau tidak ada musim cengkeh,
Dia buruh nyangkul, pungkas Madeparta menutup ceritanya tentang sosok almarhum.